pada hari Rabu lalu, tanggal 25 Januari, yang menemui Rizik diantaranya termasuk Rizal Ramli, Refli Harun, Egy Sujana, dan Marwan Batubara. Dari foto yang dipasang media, kalau saya nggak salah mengidentifikasi ya, yang ketemu Rizik ini juga termasuk Ahmad Kozinudin, pentolan HTI itu. Katanya sih sekedar temu kangen. Padahal saya kira pertemuan itu membicarakan hal yang super penting buat Rizik dan kelompok 212. Bagaimana cara memperbaiki citra Anies dan mereka yang tersibak jelas gara-gara Aziz Yanuar dan Ahmad Kozinudin keceplosan. Rizal Ramli dan Refli Harun pun diminta datang untuk diminta tolong. Halo guys, kembali bersama saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kelompok 212 memang sangat berjasa dalam memenangkan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Kekuatan 7 juta umat ini kemudian jadi legenda. Ya, legenda. Karena kita kan sebenarnya nggak gitu percaya dengan klaim jumlah 7 juta itu. Nah, mereka dengan klaim 7 juta umat itu pun merasa dirinya menjadi sebuah kekuatan politik yang besar di negara ini. Bukti kekuatan massa mereka di DKI Jakarta itu dianggap sebagai bukti paten yang bikin mereka ini bakal tak terkalahkan di dunia politik. Saat itu kan suhu politik memang terus memanas, karena mendekati Pilpres 2019. Tentu saja kelompok 212 ini juga hendak melanggengkan legenda kekuasaan mereka itu. Ibu kota negara sudah dikuasai. Alangkah senangnya jika negara ini juga turut dikuasai. Jalan sudah terbuka. Rizik di Arab Saudi juga masih laris dikunjungi para elit politik. Ijtima ulama pun digelar. 20 hingga 30 juta suara dijanjikan ke Capres Prabowo waktu itu. Ini maksudnya untuk mengikat si Capres ini ya. Jika nanti menang, maka kelompok ini bakal mengklaim bahwa mereka punya peran besar dalam kemenangan Prabowo. Jadi ini sebuah jeratan, semacam jaring gitu ya. Mungkin ada harapan agar jika Prabowo menang, maka Rizik Syihab bakal dijadikan pejabat. Bisa jadi ya. Kebayangkan betapa enaknya kelompok 212 jika para elit di kalangan mereka jadi pejabat negara. Kekuasaan memang bikin ngiler ya. Kenyataannya yang menang adalah Presiden Jokowi. Harapan pun pupus. Legenda jadi bahan candaan publik. Ya memang, ketika Rizik pulang dari Arab Saudi masih ada ribuan kadrun yang mengeluk-elukannya. Tapi, nama besar itu tidak lagi berarti. Nasibnya serupa dengan spanduk raksasanya, dirobek-robek dan diturunkan. Lalu FPI dibubarkan dan Rizik akhirnya masuk penjara. Tidak ada 7 juta umat yang memprotes dengan demo besar-besaran. Yang suka demo orangnya itu aja. Seperti kata Anies, ramenya di medsos aja. Seakan jutaan orang mengeluhkan Rizik, padahal jumlah asli mereka ini malah menyusut. Tentu kita tahu bahwa di dalam kelompok 212 ini selain ada ex-FPI, ada pula orang-orang HTI. Ingat selalu ya, masih ada banyak orang di negeri ini yang mau merubah dasar negara jadi kekhilafahan, alias HTI. Kelompok 212 menjadi satu-satunya kendaraan di mana mereka masih bisa bergerak dengan leluasa. Jadi, isi kelompok 212 ini sebenarnya tidak satu jenis ya. Mereka merupakan kumpulan dari orang-orang yang punya musuh bersama. Musuhnya ya Presiden Jokowi dan rakyat yang mendukung Presiden Jokowi. Ini sesuai dengan prinsip, musuh dari musuhku adalah temanku. Bagaimana nanti pembagian keuntungan jika mereka menang? Itu urusan nanti. Yang penting sekarang mereka menggalang kerjasama untuk berusaha bersama. Agar jumlah mereka ini banyak gitu ya. Nah, menjelang Pilpres 2024, mereka ini kembali mencari inang. Sekali lagi, inang. Pilihan paling rasional ya Anies. Saya yakin sudah sejak lama mereka ngarepin Anies jadi majunya pres. Mungkin bahkan setelah Prabowo bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Yang dulu teman, sekarang jadi bagian dari lawan. Sementara Anies tetap konsisten jadi antitesisnya Jokowi. Tapi, untuk majunya pres, Anies harus bisa melepaskan diri dari label politik identitas yang melekat pada dirinya. Oleh sebab itu, kita melihat sendiri bagaimana kelompok 212 dengan imam besarnya jaga jarak dengan Anies. Mereka tidak memberikan konfirmasi akan mendukung siapa pada 2024. Ketika bertemu Anies, Rizik Syihab juga sekedar
mendoakan agar Anies menyelesaikan jabatan gubernur di Jakarta dengan baik. Dan Anies juga tidak diundang dalam gelaran acara reuni 212 pada bulan Desember tahun lalu. Alasannya, mereka tidak mau ada kehadiran tokoh yang berpolitik praktis. Seakan membantah bahwa kelompok 212 ini bukan kelompok yang punya kepentingan politis. Melihat rekam jejaknya menjelang Pilpres 2019 dan aksi-aksi mereka yang ujung-ujungnya mau menurunkan Presiden Jokowi, siapa gitu yang percaya? Itu tadi tapi yang pertama ya. Tapi yang kedua adalah soal siapa yang mengusung Anies Nyapres, yakni Partai Nasdem, yang pada tahun 2018 disebut Rizik sebagai partai penista agama. Oleh sebab itu, diharamkan oleh Rizik untuk memilih capres dan caleg yang diusung oleh pendukung penista agama, termasuk Nasdem. Nah, susah kan kalau langsung menjilat ludah sendiri? Tapi kelompok ini tidak punya pilihan lain. Oleh sebab itu, jaga jarak dengan Anies tetap harus dilakukan, sambil mencari cara lain agar mereka tetap eksis, tetap mendukung Anies, dan tetap sukses mendapatkan inang. Masalahnya, tiba-tiba saja, tercetuslah hal yang selama ini berusaha dikaburkan oleh kelompok kadrun ini, yakni bagaimana sikap Nasdem dan Anies terhadap ormas-ormas terlarang yang dulu akrab dengan Anies. Akhirnya, Nasdem memberikan penegasan bahwa ormas terlarang akan tetap terlarang jika Anies terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Bahkan Nasdem memberikan jaminan kepastian atas sikap Anies tersebut. Pernyataan Nasdem ini bikin pihak HTI dan FPI meradang. Mantan Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar, menyebut Nasdem suka berhalusinasi dan terlalu merasa superior sesama anak bangsa, serta menyuruh Nasdem merubah sikapnya. Sementara, pentolan HTI Ahmad Khozinuddin menyebut bahwa umat Islam jadi ragu untuk memberikan dukungan pada Anies gara-gara Nasdem. Ahmad Khozinuddin tentu saja mengatasnamakan umat Islam, seakan-akan dia ini juru bicara umat Islam seluruh Indonesia. Padahal dia kan mewakili HTI dan teman-temannya saja. Nah, reaksi FPI dan HTI ini jadi membuka kedok yang selama ini mau mereka kaburkan. Bahwa Anies masih akrab dengan para pelaku politik identitas dan para pengusung khilafah. Padahal kan soal itu mau disimpan dulu, selama Anies mengkampanyekan dirinya sebagai bakal capres buat semua rakyat. Saya kira, inilah yang jadi alasan mengapa tiba-tiba saja ada pertemuan antara Rizik Syihab dengan beberapa orang di Petamburan pada hari Rabu lalu, tanggal 25 Januari, yang menemui Rizik diantaranya termasuk Rizal Ramli, Refli Harun, Egy Sujana, dan Marwan Batubara. Dari foto yang dipasang media, kalau saya nggak salah mengidentifikasi ya, yang ketemu Rizik ini juga termasuk Ahmad Khozinuddin, pentolan HTI itu. Katanya sih sekedar temu kangen. Padahal saya kira pertemuan itu membicarakan hal yang super penting buat Rizik dan kelompok 212. Bagaimana cara memperbaiki citra Anies dan mereka yang tersibak jelas gara-gara Aziz Yanuar dan Ahmad Khozinuddin keceplosan. Rizal Ramli dan Refli Harun pun diminta datang untuk diminta tolong. Keluarlah berita bahwa Rizal Ramli dan Rizik Syihab menyampaikan soal prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perbedaan yang ada harusnya jadi kekayaan dan ikatan kuat bangsa. Rizal dan Rizik meminta elit kekuasaan berhenti memojok-mojokkan agama karena itu menyesatkan dan anti Pancasila. Keduanya juga menyerukan agar agama-agama di Indonesia berjuang bersama demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Bahkan mereka sampai menyebut memperjuangkan perdamaian dunia. Cie, bahasanya sok imut gitu ya. Seakan publik ini gampang diminta melupakan berbagai ceramah Rizik yang penuh caci maki. Atau melupakan polarisasi seiman dan penista agama yang dilahirkan oleh Rizik dan kelompoknya. Di YouTube dan berbagai media sosial lainnya, video-video Rizik maupun keberingasan pengikutnya yang mau melenyapkan nyawa penista agama itu gampang sekali ditemukan. Intinya, rekam jejak itu bakal susah untuk dihapus ya. Nah, Rizal Ramli kebagian tugas bikin Rizik nampak manis. Sementara Refli Harun sepertinya ditugaskan sebagai pakar hukum untuk mematahkan dan menyalahkan keinginan Nasdem soal tetap melarang FPI dan HTI
jika Anies terpilih jadi presiden. Refli Harun bikin video yang dirilis sehari sesudah pertemuan dengan Rizik itu ya. Isinya adalah argumen panjang yang menolak pelarangan HTI dan FPI. Refli meminta Nasdem jangan blunder. Katanya lebih baik diam saja untuk hal-hal yang sebenarnya tidak strategis kalau diomongkan saat ini. Refli mengingatkan bahwa Nasdem perlu suara umat Islam, karena suara umat Islam adalah suara mayoritas. Siapa yang mendapatkan suara itu pasti akan menang. Walaupun selalu ada upaya memecah belah suara umat Islam dengan berbagai terminologi. Begitu katanya. Kelihatan kan kalau Refli ini berusaha mengaburkan perbedaan antara umat Islam pengusung khilafah yang pro FPI dengan umat Islam yang pro NKRI yang tentunya jauh lebih banyak. Emangnya kalau negara ini jadi negara khilafah, Refli Harun bisa bikin video sesukanya? Maukah Refli dan Rizal Ramli pindah ke Afghanistan karena di sana sesuai dengan yang dimaui oleh HTI? Sudahlah, kita paham kok. Ini semua buat kepentingan politik kelompok 212 dan para elit politik yang nebeng di sana. Jangan sok bicara Bhinneka Tunggal Ika, sok pakai Pancasila, karena itu semua yang mau diganti sama para pengusung khilafah. Jangan memutar balikan fakta, karena rekam jejak sudah banyak. Seperti kata Mardani Alisera dari PKS, ganti presiden, ganti sistem. Tahun 2019, rakyat tidak tertipu akal bulus macam ini. Tahun 2024 pasti makin banyak rakyat yang tidak tertipu. Semua makin cerdas. Betul kan guys? Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara.